Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Perkenalkan, nama saya Ayu Anora SIMSM. Saya merupakan dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bumi Persada. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Pengantar Manajemen. Mata kuliah Pengantar Manajemen merupakan mata kuliah dasar yang memberikan pemahaman mengenai konsep, fungsi, prinsip, dan praktik manajemen dalam organisasi modern. Mata kuliah ini biasanya diberikan pada semester awal program studi manajemen dengan bobot 3 SKS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai konsep penting dalam manajemen, antara lain konsep dasar manajemen, perkembangan teori manajemen, fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, or leading, and controlling. Pengambilan keputusan manajerial, manajemen sumber daya organisasi, kepemimpinan dalam organisasi, etika dan tanggung jawab sosial dalam manajemen, dan manajemen dalam era digital dan globalisasi. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki fondasi yang kuat untuk memahami ilmu manajemen secara komprehensif. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini mencakup 4 aspek utama, yaitu 1. Sikap. Lulusan mampu menginternalisasikan nilai moral, etika, dan integritas dalam pengelolaan organisasi, menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemajuan organisasi. 2. Pengetahuan. Mahasiswa mampu memahami konsep dan teori dasar manajemen, menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi, menganalisis peran manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Keterampilan umum. Mahasiswa mampu berpikir kritis dan sistematis dalam menganalisis masalah manajerial, berkomunikasi secara efektif dalam diskusi, dan berprestasi. Bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan permasalahan organisasi. 4. Keterampilan khusus. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan manajemen dalam organisasi, menganalisis fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, memberikan solusi terhadap permasalahan manajemen secara logis dan sistematis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen dan organisasi, memahami perkembangan teori manajemen klasik hingga modern. 3. Menjelaskan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. 4. Mengidentifikasi peran manajer dalam organisasi. 5. Menganalisis proses pengambilan keputusan dalam manajemen. 6. Memahami pentingnya kepemimpinan dan komunikasi dalam organisasi. Dan yang ketujuh, menjelaskan peran etika dan tanggung jawab sosial dalam praktik manajemen. Adapun sub CPMK pembelajaran mata kuliah ini adalah antara lain mahasiswa mampu 1. Menjelaskan pengertian manajemen dan organisasi. 2. Mengidentifikasi fungsi dan peran manajer dalam organisasi. 3. Menjelaskan konsep planning dalam organisasi. 4. Menjelaskan konsep organizing dalam pengambilan sumber daya manusia. 5. Mahasiswa memahami peran leadership dalam organisasi. 6. Menjelaskan fungsi controlling dalam manajemen. 7. Menganalisis proses pengambilan keputusan manajerial. Dan 8. Menjelaskan pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam mata kuliah Pengantar Manajemen, ini digunakan beberapa metode pembelajaran aktif, antara lain ceramah interaktif, diskusi kelas, problem-based learning atau PBL, collaborative learning, studi kasus manajemen, presentasi kelompok, penugasan individu, dan refleksi pembelajaran.
Metode ini bertujuan untuk meningkatkan partisipatif aktif mahasiswa serta kemampuan berpikir kritis dan analitis. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian pertama 1 sampai dengan 7 materi inti pembelajaran, pertemuan 8 ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan 9 sampai 15, pendalaman materi dan studi kasus. Pertemuan 16, ujian akhir semester atau UAS. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu pada tahap pendahuluan, dosen akan melakukan salam pembuka, perkenalan dengan mahasiswa, berdoa sebelum memulai perkuliahan, absensi mahasiswa, menyelesaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan capaian pembelajaran, memperkenalkan rencana pembelajaran semester atau RPS. Tahap ini bertujuan untuk membangun kesiapan belajar mahasiswa. Pada bagian ini, dosen akan menjelaskan materi pembelajaran, yaitu pengertian manajemen, konsep dasar manajemen, fungsi-fungsi manajemen, peran manajer dalam organisasi, proses pengambilan keputusan, kepemimpinan dalam organisasi. Selain itu, mahasiswa juga akan melakukan diskusi kelompok, menganalisis studi kasus organisasi, melakukan presentasi hasil dari diskusi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori saja, juga memahami, mengaplikasikan konsep manajemen dalam konteks nyata. Pada tahap penutupan, dilakukan kegiatan refleksasi pembelajaran, diskusi dan tanya jawab, penegasan kembali konsep penting yang dipelajari, pemberian tugas kepada mahasiswa, penyampaian materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Penilaian dalam mata kuliah pengantar manajemen terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen penilaian partisipasi dengan bobot 5%, tugas individu dengan bobot 15%, presentasi kelompok dengan bobot 15%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester atau UAS dengan 30%. Adapun total bobot yang dinilai adalah 100%. Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Demikian video pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan mengikuti video pembelajaran inti pada pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Pada hari ini kita berjumpa kembali dengan mata kuliah pengantar manajemen ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, saya akan melakukan absensi pada kelas pertemuan kita. Siti Ramadhani, Randy Hendrik, Muhammad Rizky Aulia, M. Rizal, Diana Sarifah, Fira Maulina, Firdaus Muslim, Dea Rizky Amanda, Aulia Yatsri Rahmadita,
Sebelum saya memulai membahas materi pada hari ini, saya akan memperkenalkan dulu dan menjelaskan apa RPS pada mata kuliah pengantar manajemen. Ya. Mungkin di sini kita sudah bisa melihat bersama bahwasanya harapan daripada mata kuliah pengantar manajemen ini yaitu lulusan mampu memahami dan mengimplementasikan konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen ini diperlukan dalam sebuah organisasi bisnis, serta perbedaan antara manajemen sebagai sains maupun manajemen sebagai seni. Pada capaian pembelajaran mata kuliah ini, kami juga mengharapkan mahasiswa mampu memahami bekal ilmu manajemen yang berguna. Beragam sebagai pendukung dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian. Kami juga mengharapkan mahasiswa mampu memahami ekonomi pembangunan yang meliputi konsep dasar dari manajemen bisnis, manajerial dalam kegiatan manajemen, perkembangan ilmu manajemen, lingkungan dan budaya organisasi, serta tanggung jawab sosial dan etika di dalam manajemen itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas terkait bobot penilaian dalam mata kuliah pengantar ilmu manajemen, yang mana bobot di sini akan mahasiswa terima dengan partisipasi itu 5%, kemudian tugas individu itu 15%, presentasi kelompok 15%, ujian tengah semester atau UTS itu 30%, ujian akhir semester atau UAS itu 35%, dan total komponen penilaian menjadi 100% dalam bobot penilaian. Pada mata kuliah pengantar ilmu manajemen, kita akan memasuki 16 pertemuan, yang mana pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 itu kita akan memberikan materi-materi yang nantinya kalian akan pahami. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa nanti akan melakukan midterm test, ya. Jadi ada ujian pertengahan semester. Kemudian akan ada kuis yang saya lakukan. Nah, selanjutnya pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 itu juga akan saya berikan materi-materi lagi tentang pengantar ilmu manajemen. Dan pada pertemuan terakhir itu ada yang namanya UAS, ya. Ujian akhir semester ya, atau yang sering kita sebut dengan final nantinya. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan berapa hasil dari semua capaian yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Sudah bisa dipahami ya dari materi pada pertemuan pengantar ilmu manajemen. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya melanjutkan? Oke ya, kita lanjut ya. Materi kita pada hari ini yaitu akan membahas tentang pengantar ilmu manajemen. Akan ada pengenalan dasar manajemen yang nantinya akan kita bahas terkait arti, batasan, fungsi, dan juga proses ya. Di dalam manajemen juga akan ada unsur-unsur dan tujuan dari manajemen itu sendiri. Kita akan mengkaji bagaimana ilmu dan juga seni serta prinsip-prinsip di dalam manajemen. Akan ada banyaknya jenis-jenis manajemen yang akan kita pelajari nantinya. Ya, tidak hanya sampai di jenis-jenisnya saja, kita juga akan mempelajari kode etik dan juga adanya filsafat manajemen. Ya. Karena apa? Di dalam dunia organisasi, baik itu bisnis, kode etik juga menjadikan nilai yang sangat bagus demi perkembangan sebuah organisasi. Kemudian akan ada perkembangan pikiran-pikiran manajemen serta pendekatan-pendekatan. Selanjutnya kita juga akan mempelajari apa sih fungsi manajemen, ya. Sebagian kita mengenal fungsi manajemen ini dengan POAK, adanya planning, organizing, controlling, dan actuating ya. Terlepas dari itu, fungsi manajemen ternyata lebih banyak lagi dari 4. Namun yang familiar digunakan adalah 4 itu tadi ya, yang sering kita sebut dengan POAK. Kemudian adanya sistem informasi, adanya pemantauan, serta adanya penilaian dan juga pengawasan di dalam ilmu manajemen. Ya, itu terdiri dari 3. Adanya sistem informasi manajemen, kemudian adanya sistem pemantauan dan juga penilaian manajemen, dan yang terakhir adanya sistem pengawasan di dalam manajemen. Jadi manajemen itu tidak hanya memberikan sebuah sistem informasi, tapi manajemen ini juga harus mampu memantau, serta manajemen ini mampu memberikan nilai dari apa yang sudah diinformasikan, kemudian dari sejauh mana pemantauan yang sudah dilakukan. Kemudian adanya sistem pengawasan. Dari semua kegiatan yang sudah dilakukan, itu kita melakukan sebuah pengawasan dari sebuah organisasi maupun bisnis.
Ini tadi ya, juga ada lingkungan organisasi atau bisnis, baik itu adanya konflik dan juga manajemen perubahan ya. Yang terdiri dari apa? Adanya sebuah lingkungan organisasi bisnis, terjadinya konflik ya, ada juga manajemen perubahan. Konflik itu tidak hanya konflik daerah, tidak hanya juga konflik negara. Sebuah organisasi juga memiliki sebuah konflik atau yang namanya troublemaker. Ya, biasanya ada terjadi kesalahpahaman antara staf gitu ya. Nah, itu juga konflik-konflik internal yang nantinya akan muncul. Oke ya, kita next. Ini dia, manajemen ya. Tadi kita sudah membahas apa sih fungsinya, kita juga akan membahas apa sih arti dari manajemen itu sendiri. Nah, manajemen atau manajemen ya dalam bahasa Inggris itu merupakan kata dasar dari to manage. Ya, to manage. Jadi apa? Di dalamnya itu ada mengurus, ada mengatur, kemudian ada melaksanakan, ada mengelola, dan juga ada memperlakukan. Ya. Jadi manajemen ini skupnya itu luas. Ya. Kita tidak hanya mengurus, tapi kita juga harus mampu melaksanakan. Ya. Tidak hanya melaksanakan, tapi kita juga harus mampu mengatur. Ya. Hari ini dalam sebuah organisasi kita diatur oleh siapa? Oleh pimpinan, ya, oleh leader. Bisa nggak organisasi tanpa pimpinan, tanpa leader? Tidak akan berjalan. Bisa nggak staf kerja tanpa adanya instruksi, tanpa adanya arahan? Dan tidak ada job desk-nya? Nggak bisa. Karena kenapa? Di dalam sebuah organisasi itu terdapat divisi. Di dalam sebuah divisi itu punya tanggung jawab yang berbeda. Ya. Tanggung jawab divisi HRD sama nggak dengan tanggung jawab divisi keuangan? Beda. Ya. Bisa nggak nanya honor sama divisi HRD? Nggak bisa. Nanya HRD apa? Tentang kehadiran, bagaimana stafnya, ya, yang mana berkelakuan baik, yang mana tidak berkelakuan baik, yang mana rajin hadir, yang mana tidak rajin hadir. Ya. Kemudian apa? Akan ada linearitas nantinya terhadap keuangan. Jadi saling keterkaitan. Keuangan akan bisa membayarkan honor kita sesuai dengan kehadiran kita di dalam sebuah organisasi. Jadi nanti orang keuangan disurati atau diteruskan dokumennya oleh bagian HRD, ini kehadiran seluruh staf. Berdasarkan dari situ baru tahu berapa nih gaji si A, gaji si B yang harus dibayarkan. Karena apa? Di dalam sebuah organisasi juga ada yang namanya punishment. Tahu nggak punishment apa? Apa punishment? Denda atau sanksi, ya. Kita familiarnya dengan denda atau sanksi gitu ya. Nah, dalam organisasi sering kita sebutkan sebagai sebuah punishment. Nah, apa punishment-nya? Mungkin kita pertama dikasih SP1 dulu nih. Belum dipotong dulu gajinya. Masih normal nih masuk gajinya. Tapi kita sudah dapat SP1 peringatan pertama. Di dalam surat peringatan pertama kita buat komitmen, iya saya tidak akan mengulangi lagi hal yang sebelumnya salah. Saya akan memperbaiki untuk kedepannya ya. Nah, jadi ini yang dikatakan dengan manajemen atau manage ya, to manage itu tadi. Kemudian kita di sini juga harus mampu melakukan sebuah direksi ya. Tadi ada pimpinan, ada direksi atau keterlaksanaan. Pimpinan mungkin nggak langsung ke staf bawah. Leader, direksi, tidak mungkin. Mereka pasti akan menuju ke keterlaksanaan dulu. Siapa? Ada yang namanya kabak, ada yang namanya subbag. Ya, kepala bagian yang biasa kita sering menyebutnya dengan kabak ya, singkatan yang biasanya kita bilang itu adalah kepala bagian. Nanti kepala bagian juga akan meneruskan kepada tata pimpinan. Ada apa? Ada kasubbag ya, subbagian ya. Jadi tidak mungkin pimpinan itu dari atas langsung turun kepada staf di bagian bawah ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adanya pengelolaan. Nah, pengelolaan itulah baru dilakukan oleh staf. Jadi staf itu sudah terkoordinir, dipandu oleh para kasubbag, yang mana instruksinya itu langsung diberikan oleh direktur atau leader atau pemimpin. Nah, selanjutnya ini ada kebutuhan dan yang mempengaruhi kehidupan hampir semua manusia ya. Manajemen itu menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik ya, mengurangi hambatan dan juga memungkinkan mencapai tujuan. Resiko itu bisa tidak dihilangkan. Tidak dapat dihilangkan. Namun resiko itu dapat
diperkecil. Ada nggak hal yang tidak ada resikonya? Tidak ada. Mau apapun jenis bisnisnya, organisasi apapun itu yang dibentuk, baik UMKM, lini besar maupun lini kecil, semua memiliki resiko. Ya. Kembali lagi, resiko tidak dapat kita hilangkan, namun kita sebagai leader, sebagai pemimpin, dapat memikirkan bagaimana kita mampu melakukan atau meminimalisir sebuah risiko yang nantinya akan terjadi di dalam sebuah organisasi. Ya. Kita next ya. Kita akan membahas definisi manajemen menurut George R. Terry ya. Di sini George mengatakan bahwasanya manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terjadi dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan SDM serta sumber-sumber lainnya. Ya, ini yang di awal tadi saya katakan adanya 4, yaitu POAK. Ya, ada planning, organizing, controlling, dan actuating dan controlling. Nah, ini dia. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Ya, jadi manajemen itu tidak luput dari adanya perencanaan. Bisa nggak membangun sebuah bisnis tanpa perencanaan? Nggak ada. Hari ini kita mau pergi dalam kegiatan organisasi BEM pun dengan perencanaan. Oh, besok itu akan ada workshop yang diadakan oleh BEM, Fakultas Ekonomi. Itu sudah direncanakan belum? Sudah. Narasumbernya sudah dihubungi nggak jauh-jauh hari? Sudah. Ditanya apa? Ketersediaan narasumbernya, kapan narasumbernya memiliki waktu. Kemudian apa? Akan ada interaksi di dalamnya. Interaksinya pasti akan ditanya oleh narasumbernya, materi apa yang ingin dibahas. Ya. Pasti akan ada muncul sebuah, oh kita akan membahas materi ini Pak, gitu ya. Karena apa? Ini mahasiswa kita juga dominannya memang mereka ada mempelajari tentang kewirausahaan. Jadi kita akan mengkaji tentang UMKM, ya. Kemudian akan ada apa? Akan ada pergerakan, ya. Mahasiswa BEM sudah meneruskan nggak di grup-grup? Sudah. Sudah pasang story nggak? Sudah. Karena apa? Itu nilai jual dari kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa BEM. Kalau nggak dipromosi, tahu nggak mahasiswa lain? Nggak tahu, ya. Nah, jadi itu yang dilakukan di dalam sebuah manajemen. Kemudian yang terakhir ada apa? Ada pengawasan. Ketika kita menerima informasi tersebut, ada kan link pendaftaran workshop atau seminar, ya. Nah, itu pengawasan yang dilakukan di akhir ketika acaranya akan menjelang. Sudah berapa peserta yang mendaftar? Kenapa itu dibutuhkan pengawasan? Karena ada output dari kegiatan itu tadi. Ya, peserta nanti akan kita berikan sebuah sertifikat. Jadi kalau dia mendaftar, dia akan menuliskan namanya sendiri. Otomatis kita sudah apa? Mengecilkan resiko kesalahan dalam pembuatan sebuah sertifikat. Ya, jadi typo nama itu tidak terjadi karena apa? Yang nulis langsung orang yang bersangkutannya, langsung peserta yang mengikuti seminarnya. Oke, baik. Dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan masuk ke dalam kesimpulan dari apa itu ilmu manajemen yang hari ini kita pelajari ya. Nah, suatu kumpulan pengetahuan yang dapat diestimasikan dan kemudian dikumpulkan sehingga dapat diterima sehubungan dengan pengertian tentang kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen ya. Nah, tadi kesimpulannya adalah adanya fungsi manajemen tentang merencanakan, kemudian melakukan sebuah pengorganisasian, dan juga kita mampu memimpin serta mengkoordinasikan dan juga mampu mengendalikan sebuah organisasi baik lini besar maupun lini kecil. Sebelum saya mengakhiri kelas ini, adakah yang ingin bertanya? Izin Bu, saya ingin bertanya, mengapa kita harus mempelajari ilmu manajemen? Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya tadi. Kenapa kita perlu atau apa sih pentingnya mempelajari ilmu manajemen ya? Nah, tadi kita sudah pernah bahas ini ya. Kenapa manajemen ini perlu? Karena memang manajemen ini menyentuh ya. Dan manajemen ini juga dapat mempengaruhi kehidupan kita hampir semua manusia ya. Jadi ketika ini sudah memang mempengaruhi hampir semua manusia, maka yang dikatakan ini sangat dibutuhkan atau penting kita pelajari adalah manusia ini pasti berbisnis. Ya. Manusia pasti berbisnis di dalam hidupnya. Ya. Apa bisnis kecilnya? Minimal kita berbisnis bagaimana memanage keluarga.
bagaimana memanage diri sendiri. Ya, maka ini digunakan oleh hampir semua manusia. Kemudian adanya pemerintahan. Pemerintahan bisa nggak ada ilmu manajemennya? Tidak bisa. Karena apa? Yang diatur oleh pemerintahan adalah seluruh masyarakat luas. Jadi kalau masyarakat aja tidak bisa diatur, tidak bisa dimanage, bagaimana pemerintah ini bisa bekerja secara maksimal? Ya, jadi tanpa ilmu manajemen, pemerintahan juga akan bingung mengelola masyarakatnya. Ya. Kemudian ada kemiliteran. Ada nggak kemiliteran, Bu? Ada. Kenapa kalau di militer itu bahkan manajemennya lebih bagus? Karena apa? Mereka sudah ditempa, mereka digembleng. Ya, mereka itu lebih on time daripada kita. Ketika dibilang berbaris dalam 1 detik siap barisannya dengan rapi. Ya, itu di dunia kemiliteran. Manajemen waktunya sangat bagus. Manajemen kerjasamanya juga sangat solid. Ya, ketika dibilang balik kiri, semua balik kiri, ada nggak yang balik kanan? Nggak ada. Nah, itu yang dikatakan dengan memanage semua segi. Ya, dari waktunya, dari ketepatannya, kerjasamanya. Karena apa? Di dalam dunia organisasi, kerja tim itu sangat penting untuk menghasil sebuah capaian yang diharapkan. Ya. Kemudian adanya ke rumah sakitan. Nah, rumah sakit lagi nih. Bisa nggak rumah sakit tanpa manajemen? Nggak bisa. Bisa nggak orang sakit gigi dipegang oleh dokter kandungan? Nggak bisa. Sehingga manajemen ini yang harus diperhatikan. Ya. Jangan nanti mau infusnya tangan kiri, diinfusnya tangan kanan. Padahal tangan kanan udah stroke, nggak ada fungsi. Tidak bisa, gitu ya. Kemudian pendidikan. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat krusial. Pendidikan tanpa pengelolaan manajemen itu juga akan sangat tidak baik. Karena kenapa? Hasil output pendidikan juga bagi sebuah negara itu sangat bermanfaat. Ya. Ketika manajemen pendidikan itu anjlok, maka hari ini Indonesia menjadi negara yang rendah pendidikannya. Ya, bisa dipahami ya dari pertanyaan tadi. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin perwakilan dari kaum cowok nih, tadi sudah dari ceweknya. Oke, boleh silakan. Izin perkenalkan, nama saya Zafran Sabi. Bagaimana yang dimaksud dengan lingkungan internal maupun eksternal dalam organisasi? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang tadi ya. Di dalam sebuah organisasi kita tahu bersama bahwasanya organisasi itu tidak hanya ada lingkungan internal, tapi juga memiliki sebuah lingkungan eksternal ya. Lingkungan internal itu adalah lingkungan di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari leader ya, kepemimpinan, kemudian ada staff, kemudian ada divisi yang sudah dibangun. Kita akan berkolaborasi dengan internal, akan ada kerja tim, yang mana nantinya yang diharapkan oleh sebuah organisasi adalah capaian atau output yang sangat maksimal. Jadi tidak ada organisasi yang ingin hasil yang tidak maksimal, namun karyawannya tidak sejahtera. Tapi organisasi ingin hasil yang sangat maksimal dan ingin menghasilkan sebuah karyawan yang juga akan sejahtera dalam kehidupannya. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan dunia atau lingkungan eksternal di luar organisasi? Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang terdapat di luar organisasi. Yang mana lingkungan eksternal ini nantinya akan berinteraksi dengan lingkungan internal. Ya. Adanya kerjasama yang dibangun oleh organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Seperti apa? Misalkan di wilayah pendirian organisasi, itu akan dibangun sebuah komunikasi dengan perangkat desa, akan dibangun sebuah komunikasi dengan masyarakat. Apalagi terkadang organisasi ini bergerak di bidang bisnis. Dia akan melakukan sebuah interaksi eksternal, yaitu bagaimana kebutuhan konsumen terhadap produk atau bisnis yang dihasilkan oleh sebuah organisasi. Kemudian organisasi ini juga akan membangun sebuah lini dengan eksternal, itu jejaring ya. Atau nanti akan membangun sebuah partner yang mana nantinya dia bisa menjual atau menarasikan dan juga mempromosikan organisasi bisnis yang dibangun ini. Sehingga apa? Akan adanya ketertarikan dan juga keterikatan antara organisasi dan juga lingkungan eksternal. Seperti itu. Bisa dipahami ya semuanya? Oke, baik. Jika sudah mengerti semuanya, maka demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita padai sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.